pasar kerja AS hampir runtuh dan semua orang sadar. Pada Desember 2025, survei Federal Reserve New York menunjukkan hanya 43% konsumen yakin bisa mendapat pekerjaan dalam 3 bulan jika kehilangan pekerjaan saat ini. Itu terendah dalam 12 tahun dan bukan sekedar omongan. Lowongan kerja di IREX turun lebih dari 380.000 menjadi 6,54 juta, terendah sejak September 2020 saat pandemi COVID melanda. Angka-angka ini tidak menjelaskan penyebab masalah. Hai, Josh di sini. Di episode The Infographic Show kali ini, kita akan bahas mengapa mencari pekerjaan sekarang sangat sulit. Bab 1. Salah satu guncangan ekonomi besar 2025 terjadi saat Amerika menerapkan tarif pada rival dan sekutunya. Tujuan kebijakan ini untuk meningkatkan produksi domestik dan mengurangi defisit perdagangan, tetapi gagal. Tarif adalah pajak impor yang akhirnya dibebankan pada Amerika Serikat. Usaha kecil merasakan dampaknya dan perlambatan perekrutan dengan cepat menjadi salah satu korban terbesar. Tingkat pengangguran naik lebih dari 0,4 poin pada 2025 menjadi 4,4%. Namun, ada masalah lebih besar yang dampaknya bisa melebihi perkiraan siapapun. Tarif bukanlah hal yang aneh. Itu adalah salah satu alat ekonomi paling umum di dunia, digunakan oleh setiap kekuatan besar. Tentu, tarif bisa mengguncang keadaan dalam jangka pendek. Tapi seiring waktu, ekonomi biasanya menemukan keseimbangannya dan stabil. Masalah dengan tarif Amerika Serikat yang lebih baru ini adalah tarif-tarif tersebut sama sekali tidak stabil. Kebijakan tarif sering berubah dalam beberapa tahun terakhir. Proyeksi terbaru terutama memengaruhi warga Amerika berpenghasilan rendah, menaikkan tarif pajak federal rata-rata 20% terbawah sebesar 1,9 poin lebih tinggi dari rumah tangga kaya. Usaha kecil cenderung menghindari risiko karena ketidakpastian, yang menurut para ekonom menjadi salah satu alasan sulitnya mendapatkan pekerjaan saat ini. Sean Snaith, ekonom dan direktur Institute for Economic Forecasting di University of Central Florida, mengatakan tidak ada alasan kuat untuk perekrutan besar-besaran saat ini. Itu respons rasional saat menghadapi ketidakpastian. Dean Baker, ekonom senior di Center for Economic and Policy Research, mengatakan perusahaan melihat harga tinggi menekan profitabilitas. Mereka ragu karena tarif membuat investasi yang dulu menguntungkan jadi tidak lagi. Dan seringkali, karyawan baru yang membutuhkan pelatihan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum mereka benar-benar bisa berkontribusi, akhirnya terasa seperti investasi yang berisiko. Hanya sedikit yang merasakan dampak tarif pada prospek kerja, seperti lulusan 2025 sekitar 200 juta siswa. Musim gugur 2024 pemberi kerja optimis dan berencana merekrut 7,3% lebih banyak lulusan dibanding tahun sebelumnya. Namun di 2025 harapan itu hampir hilang, tersisa 0,6%. Kondisinya makin buruk. Ironisnya, tarif itu seharusnya bantu industri manufaktur Amerika, tapi pekerjaan di sektor tersebut malah paling terdampak. Harga bahan baku naik, pabrik terpaksa kurangi produksi dan jumlah pekerja. Tapi tarif bukan satu-satunya istilah ekonomi yang menghalangi Anda mendapatkan pekerjaan saat ini. Bab 2. Selama 12 bulan terakhir, inflasi di AS berkisar 2,3% hingga 3%. Angka kecil itu menutupi biaya sebenarnya, merugikan keuangan rumah tangga Amerika, dan membuat bisnis kecil harus mempertimbangkan ulang perekrutan. Menurut ADP, bisnis Amerika Serikat dengan kurang dari 50 karyawan kehilangan 120.000 posisi pada November 2025. Saat biaya naik, bisnis biasanya meminta karyawan menjalankan beberapa peran daripada merekrut pegawai baru, menurut pemilik usaha kecil. Biasanya kami merekrut 10-15 orang, tapi tahun ini jumlahnya hanya sekitar 4 atau 5. Kami juga lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Kenaikan biaya sering memaksa bisnis untuk mengurangi jam kerja, sehingga karyawan, banyak diantaranya, harus menjalani beberapa pekerjaan sekaligus, harus bersaing untuk mendapatkan jam kerja yang tersisa. Dan sementara bisnis kecil tertekan oleh inflasi, bisnis besar justru memangkas jumlah karyawannya sendiri, dan semua ini terjadi karena tindakan mereka sendiri selama pandemi. Pada 2020, perusahaan teknologi dan perusahaan yang terkait dengan teknologi merekrut besar-besaran karena khawatir kekurangan tenaga terampil dan kehilangan keunggulan. Kini, kelebihan karyawan membebani perusahaan besar dengan biaya tinggi sehingga mereka berusaha memindahkan beban itu. Lalu, apa yang terjadi saat ledakan perekrutan berubah menjadi krisis biaya? Tahun 2025, Amazon memangkas 14.000 pekerjaan dan pada Januari 2026 mengumumkan PHK 16.000 orang lagi atau sekitar 1/10 tenaga kerja korporatnya.
Pinterest memangkas 15% stafnya, sementara UPS setelah memangkas hampir 50.000 pekerjaan pada 2025, mengisyaratkan 30.000 pekerjaan lagi akan dipotong. Perusahaan-perusahaan ini hanya mencerminkan tren makroekonomi untuk mengurangi tenaga kerja. Tidak ada yang unik. Jelas, perusahaan besar tampaknya belum akan merekrut banyak orang dalam waktu dekat. Tarif impor dan inflasi menjadi faktor utama yang memengaruhi pasar tenaga kerja. Namun pengamat yang jeli telah melihat ada sesuatu yang hilang dari pembicaraan ini. Sebuah bayangan besar yang bisa berdampak lebih besar pada prospek pekerjaan Anda dibandingkan keduanya. Bab 3. Kecerdasan buatan. Seperti disebutkan, tahun 2025 adalah saat keadaan mulai memburuk drastis di era pasca pandemi. Pemerintah awalnya melaporkan 584.000 pekerjaan baru untuk 2025. Namun Biro Statistik Tenaga Kerja merevisi menjadi 181.000. Ini menunjukkan perekrutan tahun itu jauh lebih lemah daripada yang semula dilaporkan dibandingkan 2 juta pekerjaan yang ditambah pada 2024. Bukan kebetulan masalah ini memburuk saat AI mulai merambah ke berbagai aspek budaya. Ingat pengurangan staf Pinterest 15%. Itu adalah gelombang PHK lain yang terkait dengan AI. Dengan perusahaan menyatakan dalam dokumen pengajuannya bahwa mereka memprioritaskan produk dan kemampuan berbasis AI. Jika kamu merasa Pinterest memburuk akhir-akhir ini, itu mungkin salah satu penyebabnya. Pinterest juga bukan satu-satunya. Perusahaan teknologi dan komunikasi besar lainnya, seperti Verizon, juga melakukan langkah serupa hanya beberapa bulan setelah Verizon mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap 13.000 karyawan pada November 2025. CEO Dan Schulman menyatakan, jika kamu bilang pada karyawan tidak akan ada gangguan kerja, kamu kehilangan kredibilitas. Semua orang tahu itu. Setahun lagi, segalanya akan berubah. Mesin dapat melakukan hampir semua hal lebih baik dari kita. Beberapa bulan setelah PHK, 13.000 karyawan Goldman Sachs menyebut fenomena ini sebagai pertumbuhan tanpa lapangan kerja. Perkembangan AI telah memungkinkan perusahaan meningkatkan nilai bagi pemegang saham sambil mengurangi jumlah karyawan mereka. Hal ini menghasilkan tren makro berupa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran yang terjadi secara bersamaan. Sachs konsisten meramalkan dampak buruk AI terhadap pencari kerja. Diperkirakan 5.000 hingga 10.000 pekerjaan hilang tiap bulan, bisa naik jadi 20.000 per bulan di akhir 2026. Jika benar, 67% pekerjaan bisa hilang akibat AI, dan mereka bukan satu-satunya yang memperingatkan hal ini. Asisten profesor di University College Dublin, Konstantin Berkey, menyatakan AI dan hilangnya pekerjaan bisa berarti restrukturisasi ekonomi besar-besaran. Apa artinya? Dengan kata-katanya sendiri, itu bisa beberapa bulan, bisa juga beberapa tahun. Jika pekerjaan benar-benar hilang karena outsourcing atau AI, maka kecuali kita menemukan bahwa kita masih membutuhkan orang-orang itu dan menggantikan mereka tidak berhasil, maka pekerjaan itu hilang. Itu adalah pemikiran yang menakutkan. Jika perusahaan percaya bahwa mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang dengan membayar lebih sedikit orang, sejarah menunjukkan mereka akan terus melakukannya. Namun gagasan bahwa tren ini bisa terus berlangsung tanpa batas waktu sangat diragukan. Laura Ulrich, Direktur Riset Ekonomi Indeed, menyatakan bahwa situasi dengan tingkat perekrutan, pemecatan, dan pengunduran diri yang sangat rendah saat ekonomi tumbuh hanya bertahan sementara. Apakah itu benar atau salah? Jika gelembung AI pecah seperti yang diprediksi, situasinya bisa berubah total. Karena ekonomi Amerika Serikat sangat terkait dengan gelembung itu. Jika gelembung itu pecah, pasar kerja bisa terkena efek berantai. Namun efek pastinya belum jelas. Tarif, inflasi, dan AI menjadi tantangan besar bagi pencari kerja saat ini. Namun ada satu faktor penting lain yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Bab 4. Proses untuk benar-benar diterima kerja bisa menjadi mimpi buruk. Apakah Anda pernah mengalaminya? Pekerjaan level pemula kini mensyaratkan pengalaman 3-5 tahun hanya untuk melamar, ditambah proses wawancara dan uji coba yang panjang. Menyadari bahwa di setiap tahap Anda masih bisa saja dicoret dari daftar, semuanya terlihat baik-baik saja, lalu tiba-tiba Anda diabaikan begitu saja. Atau Anda mendapat email yang mengatakan ratusan kandidat yang sangat berkualitas melamar untuk posisi yang sama. Faktanya, bahkan ketika Anda menemukan posisi yang sedang dibuka hari ini, mendapatkan pekerjaan itu bisa terasa seperti tugas yang sangat sulit untuk dicapai. Karena semua faktor yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan belum pernah setinggi ini. Kini ada layanan AI untuk melamar pekerjaan yang dapat menemukan lowongan dan otomatis membuat surat lamaran. Sebagian besar lamaran ini berkualitas rendah,
tetap menambah tumpukan lamaran, sehingga resume Anda kemungkinan besar tak sampai ke meja manajer perekrutan. Dengan 80 hingga 100 lebih lamaran aktif, mendapatkan balasan pun sangat sulit. Beberapa pelamar merasa proses ini seperti pekerjaan penuh waktu. Studi telah menunjukkan bahwa antara tahun 2023 dan 2024, jumlah lamaran untuk lowongan pekerjaan rata-rata meningkat sebesar 44%. Sementara jumlah wawancara yang diadakan sebagai respons tetap sama. Dan alasan sebenarnya di balik ini bahkan lebih tersembunyi dan jauh lebih mengkhawatirkan. Ada fenomena yang oleh sebagian orang disebut sebagai lowongan hantu. Sebuah tren aneh yang pertama kali diperhatikan oleh beberapa peneliti pada tahun 2018. 1 dari 5 lowongan kerja tidak menghasilkan perekrutan, dan ini makin memburuk dari waktu ke waktu. Dengan 4 dari 10 perusahaan pada tahun 2024 melaporkan memasang lowongan pekerjaan palsu atau tidak aktif dan memberikan harapan palsu kepada semua pencari kerja. Mengapa mereka melakukan ini? Jeffrey Scott, manajer konten senior dan manajer perekrutan di Resume Genius, menyatakan lowongan hantu bukan penipuan, melainkan berasal dari perusahaan nyata. Mereka tidak sedang merekrut untuk posisi itu sekarang, tapi mungkin tertarik merekrut di masa depan atau pernah melakukannya sebelumnya. Karena pemotongan anggaran, posisi-posisi itu ditutup atau ditunda. Pekerjaan hantu tetap jalan buntu, hanya memberi harapan palsu bagi pencari kerja putus asa, baik itu kesalahan, investasi, atau cara terlihat sukses. Dan ini juga menimbulkan masalah secara makro, karena pekerjaan hantu membuat badan pemerintah lebih sulit mengumpulkan data pasar tenaga kerja secara efektif. Masih ada banyak data yang akan mengejutkanmu pada tahun 2025. Menurut Departemen Tenaga Kerja, 1,7 juta dari total 7 juta pengangguran di AS telah aktif mencari pekerjaan selama lebih dari 6 bulan. Hilangnya pekerjaan pemula dan naiknya syarat pengalaman membuat semakin banyak orang kehilangan peluang, terutama bagi yang tidak bisa masuk ke dimensi waktu tak terbatas untuk menyelesaikan tugas tambahan. Dalam beberapa kasus, hanya 30% dari lulusan yang mampu mendapatkan pekerjaan di industri yang mereka pelajari. Pada September 2025, pengangguran lulusan baru perguruan tinggi mencapai 9,7%. Nick Tremper, analis ekonomi senior di Gusto, mengatakan, orang-orang sepertinya hanya diam saja, mereka tidak mencari posisi baru, mereka juga tidak meninggalkan posisi mereka saat ini. Minimnya pekerjaan baru menyulitkan karyawan pemula memulai karir, apalagi peluang kerja makin terbatas. Karena penghematan biaya dan AI, peluang posisi baru muncul jika ada yang resign. Namun di pasar kerja yang lesu, orang cenderung bertahan di pekerjaannya. Semakin sedikit orang yang mengundurkan diri dibandingkan sebelumnya karena mereka lebih menghargai keamanan kerja di dunia yang penuh ketidakpastian. Dan kecuali posisi Anda dihapus dari perusahaan besar, Anda juga lebih kecil kemungkinannya untuk dipecat. Sebagian besar usaha kecil enggan mengambil risiko mempekerjakan karyawan buruk atau menanggung biaya rekrutmen ulang. Keempat payung ini mencakup sebagian besar masalah pasar kerja Amerika modern. Jadi, apakah keadaan akan membaik? Jika Anda seorang yang sangat optimis, Anda mungkin berharap demikian. Setelah frustrasi awal, tarif akan memicu ledakan pekerjaan manufaktur di Amerika Serikat dan mengakhiri outsourcing. Perusahaan akan tetap menghemat uang demi keuntungan eksekutif dan pemegang saham. Amerika ideal ala apple pie dari era 1950-an tak akan kembali. Lihat cara paling epik orang mengundurkan diri dari pekerjaannya, kisah nyata lucu, atau cukup tonton ini.